sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuan mengenai proyek mini Matematika 1 FMIPA dari kelompok kami. Latar belakangnya, integral tentunya adalah materi matematika yang sering dianggap sulit, namun memiliki aplikasi yang sangat luas dan juga menarik yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasi integral tentunya mencakup berbagai bidang, seperti menentukan persamaan kurva, menentukan gerak benda, menghitung luas kurva, dan menghitung volume benda putar, dan juga lain-lain. Nah, salah satu aplikasi penting adalah menghitung volume benda putar yang akan dilakukan pada proyek ini. Relevansi dengan kehidupan nyata, volume benda putar dalam kehidupan nyata sering kali digunakan dalam desain produk, termasuk botol kemasan. Dengan menggunakan integral, kita dapat menghitung volume botol yang memiliki bentuk lekukan serumit. Seperti botol yang kami gunakan, yaitu botol dengan volume 350 ml. Adapun tujuan kami yaitu menentukan perbandingan volume yang tertera pada kemasan produk dengan volume botol yang menggunakan konsep integral, dan menentukan titik pusat massa dari lamina atau benda dua dimensi yang diperoleh dengan menggunakan konsep integral. Adapun botol yang kami gunakan adalah botol dengan merek yang kami samarkan. Kami menggunakan botol ini karena ini cukup mudah untuk dihitung. Kita tinggal membaginya menjadi dua bagian, dan dengan menggunakan perhitungan integral, kita bisa mendapatkan volume botol dengan galat yang cukup minim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penerapan konsep integral dalam menghampiri volume botol minuman dan menentukan titik pusat massa dari lamina botol. Yang pertama, menghampiri volume botol menggunakan metode cakram. Botol ini kami bagi menjadi dua bagian, sehingga membentuk dua fungsi yang berbeda. Fungsi-fungsi ini diperoleh dengan bantuan aplikasi GeoGebra, di mana bentuk botol dimodelkan secara presisi berdasarkan aslinya. Kami juga memplot bentuk botol untuk menghasilkan fungsi matematisnya. Proses ini membantu menghitung integral secara akurat. Jadi, dari sini kami dapatkan dua fungsi yang berbeda. Lalu, kami menghitung volume menggunakan konsep volume benda putar dengan metode cakram berdasarkan dua fungsi yang telah diperoleh. Selanjutnya, ada menentukan titik pusat massa dari lamina botol. Untuk menentukan pusat massa lamina, kami menghitung luas total dari fungsi yang telah kami dapatkan sebelumnya. Lalu, kami mencari momen terhadap sumbu Y. Setelah itu, akan didapatkan koordinat pusat massanya. Berikut adalah rumus-rumus yang kami gunakan. Saya izin melanjutkan di bagian pembahasan di mana kami menghitung volume hampiran botol, dan pada proyek kali ini kami memakai botol yang memiliki volume asli sebesar 350 ml. Berikut kami lampirkan botol ketika dimasukkan ke dalam bidang koordinat dan diperkirakan fungsinya. Pada perhitungan kali ini kami memakai konsep integral khususnya melalui pendekatan volume benda putar. Setelah kami dapatkan dua fungsi sebagai berikut, kami mencoba membagi dua hitungan kami, yaitu kami menambahkan integral dari A sampai K dan K sampai P. Dan dari sana kami mendapatkan sumbu X-nya, yaitu yang pertama A sampai K itu 0 sampai 8,8 dengan persamaan garis sebagai berikut, dan kami menghitung volumenya menggunakan rumus seperti berikut, yaitu Pi integral 0 sampai 8,8 fx kuadrat dx, dan kami dapatkan setelah kami melakukan perhitungan kami mendapatkan jumlah yaitu 224,225. Selanjutnya untuk bagian dari titik K sampai titik P kami mendapatkan sumbu X dari 8,8 sampai 13,7 dan diperoleh persamaan garis Gx sebagai berikut, dan kami hitung kembali volumenya dengan menggunakan rumus yang sama karena memiliki bentuk yang sama jika diputar terhadap sumbu X, yaitu Pi integral 8,8 sampai 13,7 Gx kuadrat dx, dan kami peroleh hasilnya 126,083, dan jika kami tambahkan kedua integral tersebut kami peroleh besaran volume hampiran yang kami hitungkan menggunakan konsep integral itu sebesar 350,308, dan jika mengacu pada volume asli botol yaitu 350 ml, maka kami memperhitungkan galat dari hasil perhitungan kami yaitu sebesar 0,00088%. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kami menghitung pusat massa lamina botol yang kami pilih. Perlu diperhatikan bahwa sebelumnya kami hanya menghitung volume air setinggi 13,7 cm yang dibagi ke dalam dua fungsi. Pada perhitungan pusat massa lamina juga menggunakan fungsi dan batasan yang sama. Fungsi dan batasan dapat dilihat pada layar berikut.
Jadi untuk menentukan pusat massa lamina, perlu dicari terlebih dahulu luas total dari lamina tersebut. Setelahnya, perlu dihitung seberapa besar momen terhadap sumbu Y-nya. Setelah keduanya diketahui, baru bisa dihitung pusat massa sumbu X. Dari perhitungan, luas total yang kami dapatkan adalah sebesar 38,9469, sedangkan momen terhadap sumbu Y-nya sebesar 266,721, sehingga pusat massa di sumbu X-nya sebesar 6,8451 cm. Pada proyek kali ini dapat kita simpulkan bahwa menghitung volume botol minuman merupakan wujud penerapan integral pada volume benda putar dalam kehidupan sehari-hari. Perbandingan volume yang tertera pada kemasan produk dengan volume botol yang menggunakan konsep integral didapatkan nilai sebesar 350,308 ml, sebagaimana dihitung pada bagian A yang tercantum pada bab 3 pembahasan. Perhitungan volume botol minuman tersebut didapatkan hasil volume yaitu 350,308 ml yang memiliki selisih sangat tipis dengan volume yang tertera pada kemasan botol tersebut, yaitu 350 ml. Selisih ini didapat karena volume yang tertera di botol merupakan isi bersih atau neto minuman botol tersebut, sedangkan perhitungan pada proyek ini adalah volume botol tersebut. Selain itu, titik pusat massa dari lamina benda dua dimensi dengan menggunakan konsep integral didapat hasil X hampir sama dengan 6,8451 sebagaimana dihitung pada bagian B yang tercantum pada bab 3 pembahasan. Jadi, dapat dipastikan bahwa ukuran volume yang tertera di botol minuman tersebut sesuai dengan perhitungan yang dilakukan menggunakan konsep integral ini. Sekian dari saya, terima kasih.